Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Sahabat mugab yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa kita sudah mendekati di penghujung bulan Ramadan. Tinggal beberapa lagi kita sudah ditinggalkan oleh bulan Ramadan. Sudahkah kita memberikan amalan terbaik kita? Sudahkah kita melakukan semua hal yang dirasa dapat memberikan kebermanfaatan bagi kita maupun bagi sekeliling kita? Sahabat mugab, di beberapa hari ini yang terakhir, marilah kita semakin memperbanyak kebaikan, semakin memperbanyak amalan, karena nantinya kita tidak tahu apakah kedepannya kita masih bisa bertemu dengan bulan Ramadan ataukah tidak. Sahabat mugab yang dirahmati Allah, hari ini kita akan belajar bersama tentang mengerjakan atau bekerja dengan hati dan meniatkan semuanya hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Materinya cukup mengena ya. Nah, berbicara dengan bekerja dengan hati, mari kita lihat terlebih dahulu melakukan semuanya atau meniatkan semuanya hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat dalam surat Al-Dzariyat ayat 59 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia tidak lain hanya untuk beribadah kepadaku, atau ku di sini adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, sahabat mugab yang dirahmati Allah, segala apa yang kita lakukan, segala apa yang hendak kita kerjakan, keseluruhan yang ada di muka bumi ini semua sudah diatur dalam Al-Qur'an. Semua sudah dijelaskan oleh Allah di dalam ayat-ayat. Sahabat mugab yang dirahmati Allah, ketika seseorang yang beriman pasti melakukan semuanya karena Allah. Entah dia melakukan belajar, pasti karena Allah. Entah dia melakukan pekerjaan, pasti karena Allah. Atau entah dia melakukan pertolongan kepada orang lain atau melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, pasti semua diniatkan karena Allah. Nah, jika semua sudah diniatkan karena Allah, maka insya Allah endingnya pun akan sempurna, endingnya pun akan baik. Kembali lagi kepada kita. Sahabat mugab yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seseorang yang beriman tidak mungkin dia melakukan kejahatan. Dia akan pasti berpikir, misalkan dia mengaku beriman, kemudian dia melakukan sesuatu perbuatan yang kurang bagus, misalkan perbuatan mengambil harta orang lain, perbuatan melukai hati orang lain. Dia pasti berpikir beribu-ribu kali ketika seseorang yang beriman. Namun ketika seseorang yang durhaka, dia tidak akan berpikir panjang, bahkan dia akan dengan mudah sekali untuk melakukan perbuatan itu. Dia akan mudah sekali mengomentari segala sesuatu. Dia akan mudah sekali dalam melakukan hal-hal kejahatan seperti mencuri, mengadu domba, kemudian melakukan fitnah-fitnah lain. Itulah syaitan, itulah godaan syaitan. Syaitan itu selalu ingin mengajak kita semuanya ke dalam nerakanya.
Sahabat mugab yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat di dalam surah Al-A'raf, yaitu surat ke-7 ayat 179 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adzanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun, yang artinya, dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka itu kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati tetapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Al-Quran. Mereka mempunyai mata tetapi tidak dipergunakan untuk melihat kekuasaan Allah, kebesaran Allah. Dan mereka mempunyai telinga, tidak dipergunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Dan di sini dijelaskan mereka itu sebagai binatang ternak, dan bahkan mereka lebih parah dari itu. Dan mereka itulah orang-orang yang lalai. Nah, sahabat mugab yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari ayat 179 tadi banyak sekali makna-makna yang kita ambil, banyak sekali perintah-perintah Allah atau penjelasan-penjelasan Allah. Di antaranya menerangkan tentang mereka punya hati tetapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Mereka punya mata tetapi tidak dipergunakan untuk melihat kebesaran Allah. Mereka punya telinga nih, tetapi tidak dipergunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Nah, sahabat mugab yang dirahmati Allah, biasanya seringkali kita menjumpai dalam suatu masyarakat, atau misalkan ketika poin tadi ya, yang mata tadi, mereka punya mata namun tidak dipergunakan untuk melihat. Misalkan di dalam suatu masyarakat kita menjumpai seorang lawan jenis, kemudian lawan jenis yang lainnya, kemudian si lawan jenis tadi melihat, Masya Allah gantengnya, kemudian Masya Allah cantiknya. Nah, seperti itu hal-hal yang tidak diperbolehkan. Hal-hal seperti itu yang akan membuat kita jatuh ke dalam neraka Allah. Kemudian untuk telinga, mereka punya telinga tetapi tidak digunakan untuk mendengar. Misalkan ketika ada seseorang yang sedang bergosip, itu sering kali terjadi. Seseorang bergosip, kemudian ada seseorang yang lain datang. Nah, berawal dari mendengar, iya ya, ceritanya seru, kemudian dia ikut nimbrung. Nah, mereka punya telinga tapi tidak dipergunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah atau mendengar sesuatu yang baik. Di situ tidak boleh. Allah melarang sekali kita untuk mendengar atau melakukan hal-hal keburukan seperti itu. Nah, sahabat mugab yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melakukan sesuatu atau meniatkan sesuatu dengan hati itu sangat susah sekali. Karena apa? Memang lebih banyak godaan daripada mengistiqomahkan iman kita. Tapi sahabat mugab, ketika seseorang yang memiliki iman, benar-benar iman, maka dia akan mampu melewati segala. Ketika dia hendak melakukan sesuatu keburukan, maka dia akan kembali lagi, ya, aku beriman kepada Allah, aku ingin melakukan semuanya karena Allah. Nah, seperti itu. Kemudian seseorang yang beriman ketika hendak melakukan sesuatu, dia mengingat Allah, kemudian dia akan mengucapkan kalimat basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Saya hendak ingin melangkah ke sekolah, saya hendak ingin melakukan pembelajaran dengan baik, saya ingin menerima ilmu-ilmu dari ustaz-ustazah. Nah,
Atau bismillahirrahmanirrahim, saya ingin melangkahkan kaki ini ke masjid. Atau bisa jadi bismillahirrahmanirrahim, saya ingin menggerakkan tangan ini untuk berinfak. Nah, coba seandainya kita melakukan basmalah, membaca basmalah bismillahirrahmanirrahim, namun ketika kita tidak ingin mencuri, tidak mungkin, bukan? Nah, seseorang yang sudah beriman pasti tidak akan melakukan hal-hal yang buruk. Dia pasti malu sama Allah, dia pasti takut akan nerakanya Allah. Tetapi seseorang yang durhaka akan mudah sekali melakukan hal-hal keburukan, gampang sekali. Nah, sahabat mukab yang dirahmati Allah, dari situ marilah kita arahkan dari meniatkan semuanya beribadah kepada Allah, maka kita meniatkan bekerja hanya karena Allah semata, bekerja hanya mengharap ridho Allah semata, walaupun tidak menutup kemungkinan dan pastinya akan menerima cobaan-cobaan, karena memang tandanya sayang Allah kepada kita adalah memberikan kita ujian-ujian. Nah, dari situ Allah akan mengangkat derajat kita yang lebih baik lagi, yang lebih tinggi lagi. Sahabat mukab yang dirahmati Allah, ketika kita bekerja melakukan sesuatu karena Allah, insya Allah dampaknya akan bagus. Ketika kita menjadi bawahan, kita melakukan hanya lillah, semata-mata mengharap ridho Allah, semata-mata beribadah hanya karena Allah, insya Allah kita akan merasakan nikmatnya bekerja, bahkan tidak akan terasa. Oh, sudah jam sekian waktunya pulang. Nah, oh sudah jam sekian waktunya kembali ke rumah. Nah, begitu juga ketika kita menjadi seorang yang lebih tinggi lagi, misalkan seorang pemimpin di dalam suatu pekerjaan itu, ketika semua diniatkan karena Allah, maka kita akan melakukan dengan nikmat, kita akan mengayomi semua partner kita dengan santun, dengan lemah lembut, dan semua dilakukan karena Allah. Berbicara antara satu sama lain, tidak akan ada kata-kata yang tinggi. Sahabat mukab yang dirahmati Allah, di penghujung Ramadan ini yang hanya tinggal beberapa hari saja, marilah kita melakukan semuanya dengan niat hanya kepada Allah, bekerja hanya karena Allah, mengharap ridhonya, dan insya Allah kita akan menuai kebaikannya, menuai akibatnya, akibat baiknya di akhir nanti. Dan semoga kita akan masih diberi kesempatan untuk bertemu di Ramadan berikutnya dengan melakukan kebaikan-kebaikan yang lebih baik lagi dari Ramadan sebelumnya. Sekian dari saya, semoga bermanfaat untuk semuanya dan untuk saya terkhususnya. Billahi taufiq wal hidayah, walidhu wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.